Pernah nggak lo ngerasa jadi pemimpin, tapi nggak ada anak buah yang ngikutin? Atau mungkin lo baru dapat promosi, tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang aja, itu semua wajar. Setiap pemimpin pasti pernah ngelewatin 5 level ini. Dan hari ini kita akan bahas satu persatu supaya kita bisa sama-sama berkembang lebih cepat. Nama gue Firman dan di channel ini kita selalu membahas tentang literasi. Dan apa yang akan gue share saat ini bukan berarti gue pengen ngajarin, bukan berarti gue ngerasa lebih baik dalam memimpin dibanding Anda semua. Gue cuman pengen share apa yang lagi gue baca supaya kita bisa sama-sama belajar bareng. Dan kebetulan buku yang lagi gue baca ini judulnya The Maxwell Daily Reader. Bacaan inspirasional untuk mengembangkan jiwa pemimpin di dalam diri Anda dan mempengaruhi orang di sekitar Anda. Pertama kita bahas level 1 yang pasti dialami oleh setiap pemimpin. Saya tidak mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Nah, di fase ini seseorang nggak sadar bahwa dia punya banyak hal yang belum dia kuasai. Contohnya ada seorang karyawan yang jago di teknis, tiba-tiba dia dipromosikan jadi seorang manajer, tapi karena dia merasa sudah berpengalaman di skill teknisnya, dia nggak sadar bahwa skill memimpin itu berbeda dengan skill teknis. Contohnya Steve Jobs. Ketika dia muda, dia pernah dipecat dari Apple karena dianggap kurang matang dalam memimpin. Solusinya, kita perlu sadari bahwa kepemimpinan itu adalah ilmu yang harus dipelajari. Nggak bisa berjalan begitu aja dan bukan bakat dari lahir. Jadi jangan merasa kita tahu segalanya. Itu tanda bahaya. Kemudian level 2, saya tahu bahwa saya perlu tahu. Di fase ini kita mulai sadar bahwa ternyata kita nggak bisa asal perintah. Ini kritis loh. Banyak orang mentok di sini karena malu belajar atau nggak mengakui kelemahannya. Naik level lagi ke level 3. Saya mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Nah, kita udah makin berkembang nih. Dan ini adalah fase kunci di mana kita sudah mulai bisa mengidentifikasi dengan jelas di mana kelemahan kita. Misalnya, saya kurang bisa mendelegasikan tugas, atau saya orangnya nggak sabar saat diskusi. Pengennya saya didengerin terus, pengennya saya ngomongin terus. Berarti saya harus melengkapi dan mempelajari supaya saya bisa menutupi kekurangan saya yang A, B, C, D. Nah, itu udah di level 3. Dari level 3 naik ke level 4, kita melakukan pembelajaran. Level 4 ini saya tahu dan saya mulai bertumbuh. Dan hal itu mulai terlihat. Ini fase yang paling seru bagi seorang pemimpin. Ketika kita konsisten belajar, perubahan sudah mulai terlihat. Anak buah kita atau tim kita lebih respect. Kemudian ketika kita meeting lebih produktif, dan atasan kita sudah mulai mempercayakan kepada kita kerjaan yang lebih besar. Tapi ingat, jangan kita merasa jumawa, jangan kita merasa berpuas diri. Ketika kita sudah di level ini, kita harus terus berproses dan tetap minta feedback ke atasan maupun ke bawahan. Level 5, saya berjalan saja karena apa yang saya ketahui. Inilah puncaknya kepemimpinan, di mana kita memimpin dengan naluri. Kita sudah bisa autopilot. Kita sudah bisa membaca situasi dengan cepat, ambil keputusan dengan tepat, dan
tim kita secara natural mengikuti arahan kita. Tapi fase ini bukan fase terakhir. Yang namanya pemimpin itu tetap rendah hati dan terus belajar. Karena beda lingkungan, beda cara memimpin, beda orang, beda perlakuan. Itu saya dapat dari buku yang lain, judulnya Leaders Have No Rules. Kalau kita memperlakukan orang dengan cara yang sama, artinya kita membawa kepada kehancuran. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, Anda udah di level berapa? Tulis di kolom komentar. Kalau Anda ngerasa udah ada di level 1 sampai 3, jangan khawatir. Justru itu udah progres yang baik, karena yang penting Anda sudah mulai bergerak.